Ya Tuhan, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebentar saudara. Saudara percaya Tuhan itu melihatmu? Betul? Saudara percaya bahwa sekarang ini Dia bersamamu dalam ibadah ini? Kalau Pak Jokowi datang, saudara semangat ya. Apalagi saudara mendukung program pemerintah. Pegang gitarnya terus. Artis datang, saudara semangat. 17 Agustus maju tak gentar dinyanyikan, saudara semangat. Tuhanmu datang. Apakah wajar saudara letoi? Hari ini mendingan gak usah nyanyi deh. Amin. Jadi saya minta saudara tidak dipaksa dalam ibadah ini. Boleh kembali ke kamar masing-masing. Karena Tuhan kita Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Saudara berikan hatimu yang letoi, sekalipun mungkin masih lapar, belum sarapan, tapi saudara gak semangat. Jadi saya gak habis pikir, saya yang seharusnya tidur, yang kemarin terus keliling, keluar kota, masuk Polres, keluar Polres, tidak henti-hentinya, tapi semangat. Saudara tidak menggaji saya, Kapolda tidak menggaji saya, negara tidak menggaji saya semangat. Saudara dikasih ibadah yang luar biasa, mengundang Tuhanmu hadir di hati dan pikiranmu. Apa saudara tidak semangat? Bisa tepuk tangan buat Tuhan? Gerejamu tidak mengajari saudara bertepuk tangan setelah dewasa. Tetapi semua kita pernah sekolah minggu ya, sambil menari-nari untuk Tuhan ya, sambil tepuk tangan, bahkan sampai lagu irama dangdut. Itu anak-anak. Tetapi setelah dewasa gerejamu tidak mengajarkan kamu demikian. Maka itu saudaraku, katakan sama pendetamu, Pak Pendeta, kenapa kami tidak diajarkan menari-nari lagi buat Tuhan seperti Raja Daud? Apakah itu tidak kudus di mata Tuhan sehingga setelah kami dewasa canggung tepuk tangan buat Tuhan, padahal Dia melihat saya, Dia mendengar saya, Dia hadir di tempat saya. Inilah kesalahan sampai sekarang gereja yang ortodoks, gereja yang munafik, gereja membuat dirinya sendiri lain daripada yang lain. Padahal gereja mengajarkan bagaimana perkataan Raja Daud. Raja Daud dikenal bukan hanya orang Kristen, di luar orang Kristen juga dikenal King of David. Kalau dia memuji Tuhan bagaikan orang gila, bagaikan minum tuak yang sudah 5 jerigen dan sebagainya. Dia menari-nari, melompat-lompat, bertepuk tangan, bukan hanya bertepuk tangan, seperti dia orang gila. Saking semangatnya. Kenapa saudara tidak mau belajar seperti Raja Daud yang dikatakan dalam Mazmur 150, segala yang bernapas muliakanlah Tuhan di tempat tinggi, di tempat kudusnya, di cakrawalanya yang kuat, dengan gambus dan tari-tarian, dengan seruling dan kecapi. Semua yang berdentang, berdenting, lakukan untuk memuji Tuhan. Amin. Nanti baca itu di dalam Mazmur 150. Bahkan segala suara-suara apapun berikan untuk kemuliaan Tuhan. Mana lidahmu? Mana suaramu? Sedangkan banyak orang bisu pengen memuji Tuhan.
Saudara sadar banyak orang bisu melihat orang bisa mengeluarkan suara, dia mendengar orang memuji Tuhan, namun suaranya tidak keluar. Dia sering kali Tuhan berdoa, kapan saya bisa berbicara untuk boleh memuliakan Engkau seperti mereka itu? Haruskah saudara melihat viral orang-orang bisu yang keinginannya memuji Tuhan, sedang telinganya bisa mendengar orang memuji Tuhan? Saya harus katakan kepadamu, ini bukan ibadah yang biasa. Ini adalah ibadah yang luar biasa. Karena apa? Tuhan menuntun saya kepadamu sekarang ini, engkau harus jujur bagaimana engkau seharusnya bertuhan. Saudara dengar, saudara tidak taati, resikonya kepadamu. Saudara dengar, saudara taati, Tuhan memberkati kamu. Ya, seringkali dikatakan Rasul Paulus, siapa mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan, kebenaran yang tidak mau dilakukan dalam hidupnya, Tuhan akan menghajar dengan kesusahan. Lebih bagus saudara tidak sampai firman Tuhan. Amin. Lebih bagus saudara tidak usah dengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepadamu, daripada saudara tersampaikan tetapi engkau keraskan hatimu. Rasul Paulus sering mengatakan itu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan pernah keraskan hatimu sehingga engkau mendapatkan murka Tuhan. Salah satu syarat daripada Yesus Kristus mau datang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja, harus firman Tuhan disampaikan kepada seluruh umat, semua bangsa, negara, semua benua langit. Di langit juga orang bisa menyampaikan firman Tuhan lewat pesawat terbang. Di lautan firman Tuhan disampaikan juga lewat kapal laut. Di daratan sekalipun di kapal selam di bawah laut, firman Tuhan disampaikan. Tetapi Tuhan sudah merencanakan itu. Sebelum umatku menyampaikan firmanku yang hidup kepada semua bangsa, bukan disampaikan kepada satu agama. Firman Tuhan disampaikan bukan karena agama. Firman Tuhan harus disampaikan ke semua bangsa. Kebenaran adalah kebenaran. Saya tidak berbicara agama di sini. Saya berbicara kebenaran akan langit dan bumi, kepunyaan Dia. Dan langit dan bumi adalah kekuasaan Dia, di tumpuan kakinya, dan tidak ada makhluk dan kuasa pun yang bisa menciptakan apa di dalam langit dan bumi ini. Manusia tidak akan bisa menciptakan dirinya sendiri. Bahkan sehelai janggutnya sekalipun tidak akan bisa manusia menciptakan itu. Sehelai daun dan daripada tumbuh-tumbuhan, daun itu tidak menciptakan dari dirinya sendiri. Segala binatang dan segala gunung dan lembah, bukanlah mereka yang menciptakan itu. Hanya satu, yaitu pencipta langit dan bumi, yaitu El Sebaot. Hanya satu pencipta, termasuk iblis, syaitan, apapun namanya, jin apapun namanya, tidak ada menciptakan dirinya sendiri. Tetap itu dalam kuasa koridor Sang Maha Pencipta, yaitu El Sebaot. Hanya satu yang maha kuasa. Kalau ada dua, bukan maha kuasa. Ingat, perhatikan, hanya satu Tuhan. Kalau ada yang mentertawai orang Kristen katanya Tuhannya tiga, itu perkataan iblis. Pengikut Kristus adalah Tuhannya satu. Satu yang dikenal di dalam Yesus Kristus, jelmaan daripada pencipta langit dan bumi itu. Jelmaan daripada Dia yang lahir dari rohnya sendiri. Rohnya itu adalah dirinya sendiri yang masuk ke dalam rahim Maria. Dan jadilah Dia manusia seperti saudara dan saya. Sudah, amin. Setelah itu Dia sudah dijanjikan sebagai juru selamat, sehingga Dia membuktikan anak tunggalnya itu, anak satu-satunya itu menderita, mati, dan dibangkitkan dan naik ke surga, demi untuk membuktikan
saudara dan saya akan ada kebangkitan dan hidup yang kekal. Beginilah. Padahal saya masih memulai, saya tidak bisa menahan roh saya. Terkadang saya begitu. Amin. Amin. Susah membendung itu. Mau main terus, ya. Kalau saya pakai liturgi, mungkin rapi dan sebagainya. Dan bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah katakan bagaimana gejolak rohnya yang berkata-kata kepadamu agar saudara terselamatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami di dunia ini, bahkan nanti di sorga sekalipun. Dan Engkaulah yang menciptakan kami, dan Engkaulah yang memampukan kami beribadah di sini, bukan karena hanya kemauan kami sendiri, bukan karena terpaksa, tetapi ajakan daripada Roh-Mu yang memimpin roh kami untuk boleh duduk bersama-sama mendengarkan sabda-Mu, dafar-Mu, firman-Mu pada saat ini Tuhan, di penjara Poldasu Sumatera Utara ini. Biarlah Tuhan, Engkau melakukan suka-suka-Mu kepada kami. Tetapi kami mau Tuhan, kesukaan hati-Mu adalah untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang hidup, agar kami mengenal diri kami sendiri, agar bisa kami mengenal Engkau sesungguhnya siapa di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, perbaharui hati dan pikiran kami, sehingga lewat pembaharuan itu, kesucian itu, pentahiran itu, kami bisa mendengar suara-Mu dan bisa merenungkannya, dan bisa menjadikan itu dafar yang hidup, menjadi rema yang hidup, sehingga itu yang membuat kami kuat, bertekun di dalam doa, dan tidak patah semangat sekalipun Tuhan kami dalam penjara. Terima kasih atas pembaptisan daripada-Mu, sehingga kami di dalam kekudusan yang daripada-Mu Tuhan, kami bisa layak beribadah kepada-Mu Tuhan yang satu. Seluruh firman Tuhan kiranya Tuhan tersampaikan kepada semua orang-orang dalam penjara ini. Hamba-Mu tidak berbicara tentang agama, hamba-Mu tidak berbicara tentang sekte, tetapi hamba-Mu berbicara tentang kebenaran apa yang Engkau firmankan kepada dunia ini, bahwa ada juru selamat agar manusia selamat. Tuhan, kenalkanlah kami juru selamat yang mungkin kami belum kenal dalam hidup kami, sehingga kami tidak salah Tuhan memilih siapa Tuhan kami. Sekalipun kami memilih Tuhan, akhirnya Engkau yang memilih kami. Sekalipun kami mendekat kepadamu, kami tidak sanggup, tetapi Engkaulah yang mendekatkan diri kepada kami. Terpuji dan termuliakan nama-Mu. Kami baptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah ibadah ini berlangsung dengan hikmat dan kesucian yang seperti yang ada pada diri-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita bernyanyi dari kunci A. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan.
harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, hari Jumat, harinya Tuhan. Sabtu, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, hari Minggu. Semua hari, semua hari, harinya Tuhan. Jangan salah lagi, ulangi hari Senin. Hari Senin, Selasa. Hari Selasa, harinya. Hari Rabu, harinya Tuhan. Hari Rabu, Kamis. Hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Jumat, hari Jumat, harinya Tuhan. Sabtu, hari Sabtu, harinya. Hari Minggu, hari Minggu. Semua hari, semua hari, harinya Tuhan. Sadarion, 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 hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, beta hita, beta hita, marlas niroha, marlas niroha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas niroha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Dinten iki, dinten iki, dinten iki, dintene Gusti, dintene Gusti. Monggo kita, monggo kita, monggo kita bersukaria, bersukari. Dinten iki, dinten iki, dintene Gusti. Monggo kita bersukaria. Dinten iki, dinten iki, dintene Gusti. Tepuk tangan dulu buat gue. Saya semakin melihat saudara punya ceria. Pede bertuhankan dia. Bukan saudara bertuhankan lewat gereja yang mengkungkung ibadahmu. Mungkin selama ini sudah lama saudara tidak tepuk tangan seperti ini memuji Tuhan. Waktu kecil sekolah minggu 7 tahun ke bawah begitu beria-ria saudara itu. Saudara jangan mau diberikan pembodohan oleh gerejamu. Gereja harus mereformasi dirinya. Amin. Mari kita sama-sama katakan gereja. Katakan gereja. Gereja harus mereformasi dirinya. Jangan membatasi beribadah kepada Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Ada bermiliar gereja. Katakanlah dulu berjuta-juta. Berjuta-juta ini punya cara masing-masing. Satu sama lain mengklaim dirinya paling benar. Apakah ini keselamatan? Apakah ini kebenaran? Dari sini saja sudah nampak. Jadi saudaraku, saudara harus beriman berdasarkan ini. Injil, saya ini ada sampulnya karena Alkitab saya ini sudah bertahun-tahun. Sudah bolak-balik di angkasa, di gunung dan lembah, di tengah laut. Jadi saya sangat cinta Alkitab saya yang sudah rontok ini. Dan saya tidak mau ganti-ganti. Saya mau katakan apa? Kebenaran tetap kebenaran yang dimiliki oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, saudara percaya tidak? Rotukanlah gereja yang sesungguhnya. Amin. Tuhan itu sendirilah gereja yang sesungguhnya. Gereja-gerejamu sekarang ini hanyalah buah daripada orang-orang yang sudah bertobat mendirikan gereja. Maka itu banyak latar belakang orang keliru dan salah menjadikan bisnis dalam gereja ini. Ini memalukan sama Tuhan. Dan sampai sekarang bertikai. Saudara lihat di video, di medsos, ada banyak gereja-gereja bertikai satu sama lain. Di sini saudaraku, lewat penjara ini, kita tinggalkan gereja kita. Kita satu beribadah kepada Tuhan
yang ada di dalam dirimu. Dan inilah gereja-gereja yang sesungguhnya. Amin. Saya mau lihat sukacita yang mendalam, yang begitu besar sama sehingga Tuhan suka. Tetapi kalau perhatianmu engkau tidak berikan kepadanya, dan Tuhan betul-betul engkau permalukan. Dan engkau jangan mempermalukan Tuhanmu di hadapan iblis-iblis. Kalau saudara tidak bersemangat bertuhankan dia, saudara mempermalukan Tuhanmu di hadapan iblis-iblis. Saudara ingat bagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi dipermalukan iblis tatkala ditanyakan kepada si Hawa, "Hawa, kenapa engkau memakan buah yang di tengah taman yang aku larang itu?" Apa jawaban si Hawa? "Ular yang engkau tempatkan dekat kami itulah yang membujukku memakannya, yang mengatakan aku akan sama seperti engkau Tuhan, dan dikatakan buah itu sangat lezat, sehingga buah itu kumakan." Perhatikan alasan perempuan yang sudah jatuh ke dalam dosa itu. "Adam, kenapa kau makan buah itu?" "Tuhan, perempuan yang engkau berikan itu kepadaku, dialah yang membujuk aku sehingga aku memakan buah itu." Saudara tahu alasan-alasannya itu? Sehingga apa? Iblis tertawa dan mengatakan kepada Tuhan, sekalipun Tuhan yang menciptakan iblis itu, tidak ada iblis menciptakan dirinya sendiri. Lihatlah aku berhasil menggoda manusia itu. Saudara mau mempermalukan Tuhanmu pada ibadah ini? Saya mau tanya kepadamu sekarang. Maukah engkau mempermalukan dia di hadapan iblis dengan engkau tidak semangat dalam ibadah? Dengan engkau pura-pura ibadah tapi hatimu bukan kemari? Sekali lagi saya katakan, lebih bagus engkau tinggalkan tempat ini. Jangan mempermalukan Tuhanmu sama iblis. Sekalipun Tuhan berkuasa atas iblis itu, iblis tidak pernah berkuasa atas Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan iblis. Mau apa namanya itu, gunduruwo, kuntilanak, begu, ganjang, apapun, saya tidak tahu apa-apa namanya itu. Penyesat-penyesat, raja pembohong yang menjanjikanmu bahwa mereka berkuasa di dunia ini dan bisa memberikan berkat kepadamu. Ada banyak ajaran-ajaran yang sesat, yang menyesatkan manusia sehingga percaya kepada dia, bukan hanya percaya kepada Tuhannya, sehingga orang mencari iblis penggoda. Tolong jujur angkat tangan sama saya mau lihat angkat tanganmu. Siapa yang belakangan ini masih mengambil togel? Jangan takut sama polisi. Tolong angkat tangan, jujur sama Tuhan. Dan saya tidak melapor saudara sama polisi, karena tidak cukup laporan saya polisi saudara mengambil togel, tidak gampang itu. Ya, saya ahli hukum. Saudara mengatakan itu harus ada bukti. Kan nggak ada bukti saudara ngambil togel. Saudara mengaku pembunuhan, kalau saudara tidak bisa menunjukkan saudara membunuh, tidak bisa saudara dikatakan bersalah. Amin. Amin. Tidak bisanya pengakuan. Makanya rekonstruksi. Saya yang bunuh, Pak. Mana bisa? Harus buktikan kau yang bunuh. Dengan apa? Harus Anda buktikan. Jadi jangan takut. Tolong jujur di hadapan Tuhan. Siapa yang belakangan ambil togel? Tidak ada. Tidak ada perintah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tidak ada yang main togel, ya. Saya mau katakan banyak pecinta togel. Jelangkung, jelangkung. Kau tidak kuundang dan tidak kuantar, tapi tunjukkanlah nomor kepadaku. Jelangkung, jelangkung, jelangkung. Itulah pencipta togel. Pergi ke gua, ke lembah, ke gunung, ke pohon-pohon besar. Jelangkung, jelangkung. Inilah orang memperdua Tuhannya. Padahal dikatakan
oh saya agama Kristen, tetapi pakai jelangkung. Sampai pakai ilmu kekebalan. Sampai terkadang anaknya sendiri disembelih. Karena ada bisikan ke telingaku, anakku yang nomor 1 harus dipotong, kata, harus dibakar. Itulah orang-orang mencari kekayaan dan naik pangkat. Ini saya mau buktikan kepadamu adalah ajaran sesat, ajaran iblis. Boleh saya katakan, saudara memang bisa naik pangkat, saudara potong anakmu. Tetapi itu sesat, saudaraku. Sesat. Seperti iblis mengajarimu untuk merampok, begal, membunuh untuk kekayaan. Bisa berhasil, betul? Saudara berhasil merampok oleh karena saudara berhubungan dengan itu. Tetapi uangmu dari setan kembali ke setan. Habis juga Anda tidak pernah menikmati. Banyak sekarang ini saya dengar orang-orang kaya tidak menikmati kekayaannya. Bertambah. Karena caranya bersalahan di mata Tuhan. Bukan cara yang dikehendaki Tuhan. Karena ini lewat ibadah ini saudaraku, hanyalah bertuhankan satu saudaraku. Hanya satu Tuhanmu, jangan dua. Sekalipun saudara banyak sakit penyakit sekarang ini saya tidak tahu. Banyak itu bisikan-bisikan. Cari orang-orang pintar, cari dukun-dukun. Ini penyakitmu dikerjai oleh orang-orang lain. Dia tidak mau menderita dengan sakit penyakit. Akhirnya dia mempertuhankan lain dari Tuhan yang sekarang ini. Ini saya mau katakan kepadamu, tidak usah saudara menjadi Kristen, tidak usah saudara mempunyai Tuhan yang satu itu. Apabila saudara masih melekat dengan ajaran-ajaran Tuhan yang lain, nanti saudara baca itu dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8. Orang yang mendua hatinya tidak akan pernah tenang hidupnya. Yakobus 1 ayat 8. Ya, jangan pernah mendua hatimu. Engkau memberikan hatimu kepada Tuhan yang satu, tetapi engkau juga memberikan hatimu kepada Tuhan yang lain. Saya mau katakan dalam ibadah ini, tanggal 26 ya, 26 ini, itu dunia memperingati hari kenaikan ke surga. Setelah memperingati hari kebangkitan dari orang mati. Dan sebelumnya memperingati tentang sengsara dan matinya. Ya, dan sebelumnya memperingati tentang kelahirannya. Setiap tahun itu diperingati, termasuk juga perjamuan kudus. Selalu itu diperingati. Saudara, saya mau tanya kepadamu, berapa hari Tuhanmu mati sebetulnya? Berapa hari Tuhanmu mati sesungguhnya? Coba jawab. 40 hari. Hah? Mati yang 40 hari. Mati bukan puasa. 3 hari. 3 hari. Semua amin? Amin. 3 hari Tuhanmu mati. Amin. Ke neraka kau kawan. Ke neraka kau tahan. Lupakan itu. Tuhanmu tidak pernah mati sehingga orang banyak menghina. Yang katanya orang Kristen Tuhannya mati 3 hari. Kalau udah mati 3 hari Tuhanmu, dunia ini jadi apa? Amin. Karo ya, sayang aku nggak bisa bahasa karo. Pengen kali aku bilang, jangan ulah kamu percaya Tuhanmu mati dan sebagainya. Ingin saya bahasa karo biar nempel di hati. Tuhanmu tidak pernah mati. Kalau Raja Daud mengatakan di Mazmur 121, Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Tidur aja tidak pernah, apalagi mati. Tepuk tangan dulu sama Tuhan. Jangan katakan Tuhanmu mati. Jadi siapa yang mati itu, yang disalib itu? Yang orang Yahudi tangkap, yang jalan dari Villa Dolorosa, jalan
sengsara itu. Dicambuk, diludahi, dilempari. Itu Tuhanmu? Dia adalah Yesus sebagai manusia. Ingat, Tuhanmu tidak pernah mati dan Tuhanmu tidak perlu membela diri. Yesus yang mati itu sebagai manusia. Siapakah juru selamat? Orang yang akan selamat ke surga? Apakah iblis atau Tuhan juru selamatnya? Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Itukah juru selamatmu? Amin. Amin semua. Ke neraka kau kawan. Yesus. Yesus. Siapa Pak? Yesus. Iya, siapa dia? Yesus itu juru selamat. Iya, siapa dia? Anak Tuhan. Kurang tepat. Dia manusia. Jangan salah fokus beriman kepada Tuhan yang salah. Makanya orang Kristen banyak diperolok-olok. Dan pada akhirnya ada yang mengatakan di belakang salib itu ada jin. Karena orang Kristen menurut agamanya masih percaya dan takut dengan itu sehingga diperolok-oloklah. Dan mengatakan Tuhannya 3 karena menyebut Bapa, Anak dan Roh Kudus. Padahal itu satu. Setiap saya masuk dalam penjara, jawabannya semua begitu. Jangan pernah katakan Tuhanmu mati. Jangan pernah katakan juru selamatmu Tuhan. Juru selamatmu manusia, makanya disebut dia juru selamat. Yang menderita itu bukan Tuhan, yang menderita itu manusia. Makanya tatkala sebelum dia disalibkan, sebelum dia ditangkap, dia sudah tahu akan menderita. Pernah ingat perkataan dia? Kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh Bapa, janganlah ku alami kematian ini. Sebagai Tuhan dia tahu akan terjadi sama dia. Sebagai manusia, dia mau sebetulnya tidak mau menderita. Jadi di dalam Yesus itu ada Tuhan dan manusia. Amin. Tepuk tangan dulu sama dia. Jangan gagal fokus beribadah bahwa dia bukan sekedar manusia, bukan sekedar juru selamat, tapi memang dia adalah jelmaan daripada pencipta langit dan bumi. Jangan salah fokus. Kalau dikatakan Tuhan orang Kristen manusia, juru selamatnya manusia. Kalau Tuhannya tetap pencipta langit dan bumi di dalam Yesus Kristus. Otak manusia tidak akan sanggup memikirkan itu. Bagaimana Tuhannya manusia? Tuhan kita bukan manusia. Juru selamat kita Yesus, tapi Tuhan kita juga dia. Amin. Amin kawan. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, saya percaya Anda terkesima mendengarkan itu. Ada banyak nanti saudara hal-hal yang selama ini salah pada saat ini akan dibenarkan. Amin. Tepuk tangan dulu buat dia. Dan saya tidak mengajarkan ajaran sesat, dan saya tidak mengajarkan ajaran sekte. Tapi di sini kawan, Tuhan tidak pernah tidur dan terlelap. Nanti baca dalam Mazmur 121. Saudara katakan tadi dia mati 3 hari. Tidur aja dia tidak. Karena itu disebut dia apa? El Gibor. Apa El Gibor bahasa Ibrani? Elohim Gibor, Tuhan yang maha perkasa. Kalau orang perkasa buat apa tidur? Orang kita ini perlu tidur. Tepuk tangan lagi buat sama dia. Tidak perlu Tuhan tidur, karena dia maha perkasa. Tidak perlu makan dan minum. Yang makan dan minum adalah juru selamat kita. Yang puasa itu bukan Tuhan. Juru selamat kita puasa 40 hari 40 malam sampai digodain sama iblis.
Jadi jangan pernah fokus yang salah bahwa Yesus adalah yang Rahman dan yang Rahim. Yang Rahman artinya dia manusia biasa, dan yang Rahim dia memang pencipta langit dan bumi. Tepuk tangan buat dia yang sudah diajarkan kepadamu siapa sesungguhnya Tuhan itu. Sekarang saya mau lanjut.